Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Pengampunan adalah jantung ekonomi sebab banyak menyimpan biaya kemarahan, benci dan limbah dalam jiwa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih dan berkat-Mu memberikan hidup kami tetap di dalam damai sejahtera. Pertolongan dan anugerah Tuhan tetap menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, dalam nama Tuhan, mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, jika kita mengampuni, jangan pernah lupakan, tetapi tetap mengingatnya sebagai teman. Mengampuni jika dilakukan dengan kekuatan sendiri sangat mustahil, dan kita tidak akan pernah mampu melakukannya dengan batasan tertinggi dan menjadi lulus. Kekuatan untuk melepaskan pengampunan adalah kemampuan yang berasal dari Roh Kudus. Sebab dialah yang memberi kesanggupan kepada kita. Apalagi terhadap orang yang bersalah dan orang tersebut benar-benar mencederai atau pernah melukai hati kita. Maka pasti merasa kesulitan untuk mengampuninya. Kenyataan ini tidak dapat disangkal dan hal itu sangatlah bersifat manusiawi. Bahkan juga bila seseorang yang terus mengampuni dapat dicap sebagai orang yang bodoh atau orang yang lemah. Banyak orang berkata, orang yang bersalah itu harus diadili, dihukum, dilawan, dan sebagainya. Yang benar, sebagai orang percaya, melawan, mengadili itu bukanlah hak kita, tetapi sepenuhnya adalah hak Tuhan Allah. Ingatlah kuasa Allah yang tinggal dan diam di dalam diri kita dan berkata, aku akan terus mengampunimu. Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebagai pengikut Kristus yang setia, berusahalah untuk dapat mengampuni. Saudaraku, mengampuni akan menjadi obat bagi luka batin setelah kita disakiti, dihianati atau dikecewakan. Sebab dengan mengampuni hati kita jadi tenang, jiwa kita damai. Tetapi dengan mengampuni hal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Mengampuni adalah jalan berbelas kasih kepada sesama. Seperti Yesus telah mengasihi kita, maka kita pun mengasihi sesama kita dengan pengampunan. Dengan mengampuni menjadi berkat bagi kita dan bagi orang tersebut. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan memberikan pengampunan kepada orang lain? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Yang kedua, kita berbelas kasihan, berarti kita bebas dari beban hidup yang tak perlu. Yang ketiga, tubuh kita terhindar dari sakit penyakit. Dalam sebuah jurnal psikologi sains, orang yang menyimpan dendam dan berpikiran negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas hingga frustrasi yang cukup tinggi. Dan apabila dendam itu disimpan hingga bertahun-tahun, maka risiko terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan lain sebagainya akan terjadi. Memberikan pengampunan bagi orang lain memang tidak mudah. Namun bukan berarti hal itu mustahil untuk dilakukan. Pengampunan yang kita peroleh dari Tuhan tak bisa dipisahkan dari kewajiban kita mengampuni orang lain. Pengampunan menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, sedia memberi senyum dan memberikan tempat di hati kita untuk hidup bagi orang lain. Maka pada hari ini, tersenyumlah dan bersyukurlah. Amin. Nyanyian rohani kita, kemenangan terjadi di sini. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan tetap memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini.